Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari matkul IT Governance kelas siang akan menjelaskan tentang studi kasus PT Primavera Globalindo. Lanjut. Kemudian anggota kelompoknya ada satu Alfatori Kumara, ada Mas Aditya Maulana Yusuf, Alfian Sadika Yusra, saya sendiri Abdullah Nuha, dan Ahmad Dika Akmal Maula Muhad. Nah, pada progres pertama yang kami lakukan adalah menentukan perusahaan dan kedua memakan visi misi perusahaan. Lanjut. Perusahaan yang kami pilih yaitu adalah perusahaan PT Primavesi Indonesia. PT Primavesi Globalindo, maaf. PT Primavesi Globalindo ini merupakan perusahaan yang berdedikasi dan berpengalaman dalam memberikan layanan pembuatan aplikasi software, website, pengadaan hardware, dan lain-lain. Baik untuk perusahaan swasta maupun instansi pemerintah. Lanjut. Intinya perusahaan ini menghandle dalam masalah software. Dan ini adalah software house. Lanjut. Visi dari perusahaan ini adalah menjadi mitra bisnis yang dapat diandalkan dalam memberikan solusi IT, memberikan bantuan dan solusi terkait manajemen sumber daya manusia di organisasi perusahaan kalian. Lanjut. Kemudian misinya adalah memberikan solusi terbaik untuk klien sesuai dengan kebutuhan dan budget perusahaan klien. Yang kedua, memberikan bantuan dan solusi untuk masalah manajemen orang di organisasi perusahaan klien. Dan yang terakhir, misinya adalah membantu perusahaan klien mengetahui bagaimana menjalankan aktivitas bisnis secara efektif dan efisien. Intinya di sini PT Privasi Globalindo ini memberikan bantuan dan solusi kepada klien yang akan membutuhkan bantuan dari perusahaan ini. Selanjutnya, lanjut. Progres 2 silakan, teman. Kemudian untuk progres yang kedua, kami membuat cascading demo, melakukan verifikasi pemilihan kamu, dan kemudian menelaah aktivitas pada kamu yang dipilih. Next. Nah, untuk penilaian dari enterprise goal yang sesuai dengan misi-misi, kami mengisi ini pertama melewati Google Meet bersama kelompok, yang kemudian akhirnya kita ubah karena kita sesuaikan dengan visi misi dari perusahaan yang sudah terverifikasi. Kemudian dari enterprise goal ini kita milih terdapat 3 angka tertinggi, yaitu pada EG05 tentang customer oriented service culture. Kemudian EG08 optimization of business process functionality. Dan yang terakhir yaitu ada EG13, yaitu tentang product and business innovation. Next. Dari pemilihan EG 3 EG tadi, kemudian kami mencocokkannya dengan alignment goal, dan kemudian kita mendapat 3 angka tertinggi dengan nilai support sum 6 dan 7. Yang pertama yaitu ada AG06 tentang agility to turn business requirement into operational solution, dan AG08 enabling and supporting business process by integrating application of technology, dan AG09 yaitu tentang delivering program on time, on budget, and meeting requirement and quality standard. Next. Kemudian setelah memilih alignment goal, kita mencocokkannya dengan kamu, yaitu seperti biasa kita milih angka tertingginya, yaitu yang kami dapat pada kamu, yaitu yang pertama ada EDM 04 tentang ensure resource optimization, kemudian APU 03 manage enterprise architecture, dan kemudian APU 08 manage relationship, kemudian ada BAI 01 manage program, BAI 02 manage requirement definition, BAI 03 manage solution identification and build, dan kemudian ada BAI 05 yaitu manage organizational change, dan yang terakhir yaitu ada BAI 11 yaitu tentang manage project. Next.
Kemudian berikut adalah hasil kamu yang terpilih yang sudah saya sebutkan tadi. Next. Untuk kamu yaitu memberikan solusi terbaik untuk sesuai dengan visi misinya, yaitu memberikan solusi terbaik untuk klien sesuai kebutuhan dan anggaran perusahaan klien. Dan yang kedua yaitu memberikan bantuan dan solusi untuk masalah manajemen orang di organisasi perusahaan klien. Dan yang ketiga yaitu membantu perusahaan klien mengetahui bagaimana melakukan kegiatan bisnis secara efektif dan efisien. Kemudian setelah dicocokkan dengan kamunya, yaitu ada yang pertama ada EDM 04, Ensure Resource Optimization, yaitu sesuai dengan visi misi yang kedua. Kemudian APO 03, Manage Enterprise Architecture, sesuai dengan visi misi 1 dan 3. Kemudian APO 08, Manage Relationship, yaitu sesuai dengan visi misi 1 dan 2. Dan PAI 01, Manage Program, yaitu 1-3, PAI 02, Manage Requirement Definition, yaitu 1 dan 3, PAI 03, yaitu Manage Solution Identification and Build, 1 dan 3, PAI 05, Manage Organizational Change, dan yang terakhir ada PAI 11 tentang Manage Project sesuai dengan 1 dan 3. Next. Progres ketiga, yaitu yang pertama ada pemilihan kamu, yang kedua ada pencarian dokumen yang sesuai dengan kamu yang terpilih, yang ketiga ada pembuatan dokumen. Next. Pemilihan kamu. Kami memilih kamu PAI 02 yaitu Management Requirement Definition. PAI 02 itu terdiri dari PAI 02.0,1 yaitu Define, Maintain, Business Functional and Technical Requirement. Ada PAI 02.02 yaitu Perform Feasibility Study and Formulate Alternative Solution. Ada PAI 02 tentang Management Requirement Risk. Dan PAI 02.04 yaitu Obtain Approval Agreement of Solution. Jadi yang kita pilih sini, yang kita blok biru, ada PAI 02.1 dan PAI 02.03. Next. Relate dokumen. Kamu yang terpilih PAI 02 dengan relate dokumen. Ada PAI 0201, ada yang telah ditemukan, yang ini adalah dokumen yang telah kami temukan, yaitu ada A, ISF Standard of Good Practice for Information Security tahun 2016. Yang kedua ada ITIL V3, yang ketiga ada PMBOK with 6 edition 2017. Pada PAI 103 ada JNMI Cybernaturally Platform 2018. Ada National Institute of Standard and Technology Special Publication Revision 5 Agustus 2017. Ada PAI 05 yaitu PROSG Pre-Phase Change Management Process. Next. Lalu untuk list dokumen yang kami temukan dari PAI 0201, tiap-tiap aktivitas. Yang pertama, aktivitas pertama yaitu mendapatkan satu dokumen. Dan untuk aktivitas kedua juga mendapatkan satu dokumen. Aktivitas ketiga mendapatkan satu dokumen. Untuk aktivitas keempat mendapatkan 9 dokumen. Aktivitas kelima mendapatkan satu dokumen. Aktivitas keenam mendapatkan 2 dokumen. Aktivitas ketujuh mendapatkan satu dokumen. Dan aktivitas ke-8 mendapatkan satu dokumen. Dan terakhir aktivitas ke-9 mendapatkan satu dokumen. Jadi total dokumen terkait untuk PAI 0201 itu terdapat 18 dokumen. Lalu untuk PAI 0203 Manage Requirement Risk, untuk aktivitas pertama yaitu ada 3 dokumen. Untuk aktivitas kedua ada 1 dokumen, dan aktivitas ketiga ada 1 dokumen. Jadi total dokumen yang kami dapatkan berjumlah 5 dokumen. Kemudian untuk pembuatan dokumen, kami memilih 2 dokumen dari list dokumen tersebut, yaitu yang pertama PAI 0201 yaitu Define and Maintain Business Functional and Technical Requirement. Dokumen yang kita pilih yaitu Business Requirement. Yang kedua dari PAI 0203 yang kita pilih yaitu Risk Register. Next.
Ya, ini merupakan file dari dokumen yang kita buat. Nah, ini coba kita buka RIS register. Oh, RIS register udah di sini. Ini merupakan dokumen yang kita buat berdasarkan template yang ada di Google, yaitu RIS register. Nah, dari RIS register ini terdapat beberapa pokok bahasan dalam daftar isinya, yaitu latar belakang, deskripsi singkat, dan lain-lain. Yang kita masukkan apa yang kita tahu dari perusahaan di dalam sini. Lalu kita juga membuat RIS register yang kita diskusikan. Coba kita langsung ke RIS registernya. Nah, ini merupakan RIS register dari kami. Ini penjelasan singkatnya. Lalu kita masuk ke tabelnya ya. Ini adalah tabel yang kita buat. Jadi RIS register dari resiko umum. Resiko apa saja resiko yang akan kita hadapi. Ini kita pilah-pilah juga tergantung dengan tergantung dengan impact-nya. Ada yang medium, ada yang high, ada yang low, ada yang high, ada yang medium, dan lain-lain. Nah, ini bisa register. Lalu kita masuk ke business requirement. Ini merupakan business requirement kami. Template-nya juga berasal dari Google. Isinya ini isi dari business requirement-nya, ada project overview, project dependencies, stakeholder, dan lain-lain. Kita masukkan project yang ada, yaitu ini ada PNPM PVGI atau Presence and Project Management Prima Visi Global Indo. Ini isi siapa project manajernya, divisi apa, dan lain-lain, ada semua. Lalu dari project ini ada use case-nya, yaitu ini ada use case. Use case yang pertama, use case-nya hanya satu aja. Ada beberapa aktivitas dan proses bisnis yang terdapat dalam use case tersebut. Lalu setelah itu kita mengisi business requirement-nya. Kita menulis proses fitur-fitur yang terdapat pada project tersebut. Misalnya ada manajemen task, manajemen project, absensi. Nah, referensi use case-nya berasal dari use case yang pertama tadi, yang di atas tadi. Kemudian kita masukkan activity diagram atau alur proses bisnisnya dari fitur-fitur tersebut. Misalnya ada manajemen project, ada presensi harian, ada manajemen task, dan lain-lain. Sudah. Mungkin itu dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.